yang penuh kasih di dalam Tuhan. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 1 sampai 12 yang akan kita baca. Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Hari ini, pagi ini kita belajar dari kepemimpinan Musa dengan subjudul Kepemimpinan di hadapan Allah yang kudus. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya Imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb Gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Amin. Sekian pembacaan kita. Saudara-saudari yang penuh kasih di dalam Tuhan, pagi ini saya tidak berbicara tentang teknik memimpin yang akan kita pelajari dari Musa, tapi saya ingin ajak kita duduk bersama di padang gurun, karena di sanalah kisah ini dimulai. Musa tidak sedang memimpin bangsa, ia tidak sedang berkhotbah, ia tidak sedang menyusun strategi pembebasan. Ia sedang menggembalakan kambing domba mertuanya, bahkan itu bukan miliknya sendiri. 40 tahun sebelumnya, ia adalah pangeran Mesir. Sekarang ia hanya seorang gembala di belakang padang gurun. Dan justru di tempat sunyi itulah Allah menyatakan diri. Saudara, dunia kita ini terobsesi pada pemimpin yang siap pakai, cepat, percaya diri, visioner, tanpa celah. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kecepatan. Di media sosial atau dunia kerja, kita dituntut untuk menjadi siap pakai dalam sekejap. Lalu kita juga memuja profil pemimpin yang memiliki karisma hebat, kepercayaan diri tanpa batas, dan rekam jejak kesuksesan yang mentereng. Tetapi Alkitab memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Allah tidak memanggil Musa ketika ia merasa kuat. Allah memanggil Musa ketika ia, izinkan saya menyebutnya, sudah patah. Nanti kita akan lihat bersama apa yang dalam hal ini saya istilahkan patah. Eh, dan itu sebabnya teks ini begitu penting, bukan hanya bagi pemimpin gereja, tetapi bagi setiap kita yang hidup di hadapan Allah. Teks yang kita baca tadi berkata, "Semak itu menyala tetapi tidak hangus." Api dalam perjanjian lama adalah lambang kehadiran Allah. Api itu kudus,
Api itu memurnikan, api itu menghakimi. Tapi di sini api menyala tanpa memusnahkan. Dan ketika Musa mendekat, Tuhan berkata, "Lepaskan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Mari kita perhatikan urutannya. Sebelum Musa menerima tugas, ia harus berdiri di hadapan Allah yang kudus. Sebelum mandat ada mezbah, sebelum ada pengutusan ada penyembahan. Saudara, ini teguran yang lembut tetapi tajam bagi kita. Kita sering berbicara tentang program pelayanan ataupun program di tempat kita bekerja, tentang target, tentang pertumbuhan, tentang strategi. Tetapi, kapan terakhir kali kita benar-benar terdiam, tanpa agenda, tanpa membuktikan diri, hanya berdiri di hadapan Allah yang kudus? Ternyata kepemimpinan Kristen itu tidak dimulai dari kapasitas, tapi kita melihat bahwa kepemimpinan Kristen dimulai dari perjumpaan. Dan ini bukan hanya untuk para pendeta, penatua, atau aktivis pelayanan. Ini untuk setiap orang percaya, karena setiap kita hidup di hadapan Allah yang sama kudusnya. Dan Musa berjumpa dengan Allah yang kudus itu. Tuhan berkata, "Aku telah melihat penderitaan umatku. Aku telah mendengar teriak mereka. Aku mengetahui. Aku telah turun untuk melepaskan mereka." Mari kita perhatikan subjek kalimatnya. Bukan Musa telah melihat atau Israel telah merancang strategi, tapi Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui, Allah yang turun. Inilah fondasi teologisnya, bahwa keselamatan dimulai dari Allah, bukan dari manusia. Tetapi disinilah sering terjadi krisis dalam hati kita. Kita tahu Allah berdaulat, kita mengaku percaya pada penyertaan-Nya, tetapi dalam praktik pelayanan kita hidup seolah-olah semuanya bergantung pada kita. Kalau saya tidak mengurus ini, kalau saya tidak hadir, kalau saya tidak mengontrol, maka semuanya akan berantakan. Dan perlahan-lahan pelayanan berubah menjadi beban mesianik. Bagi saudara yang memimpin, izinkan saya berkata dengan kasih, berhala kita sering bukan uang, sering bukan jabatan, tetapi kebutuhan untuk dibutuhkan. Kita takut tidak relevan, kita takut digantikan, kita takut dianggap gagal. Dan teks yang kita baca berkata dengan sangat jelas, "Saudara, Anda bukan juru selamat gereja ini. Allah lah yang turun." Dan itu kabar baik. Karena kalau semuanya bergantung pada kita, kita akan hancur oleh beban itu. Kita akan begitu kelelahan. Selanjutnya ketika Tuhan berkata, "Pergilah," Musa menjawab, "Siapakah aku ini?" Jadi 40 tahun sebelumnya Musa itu merasa dia adalah seseorang. Ia mencoba membebaskan Israel dengan tangannya sendiri dan ia gagal. Sekarang ia merasa bukan siapa-siapa. Menariknya Tuhan tidak menjawab dengan motivasi diri. Tuhan tidak berkata, "Musa, kamu punya potensi besar. Musa, kamu punya bakat yang terpendam." Tuhan tidak berkata demikian, tapi Tuhan berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Aku akan menyertai engkau." Artinya fokusnya bukan pada Musa, fokusnya pada Allah. Kadang kita berkata, "Saya tidak mampu." Dan itu bisa menjadi kerendahan hati yang sejati. Tetapi kadang itu adalah kesombongan yang terbalik. Karena di balik kalimat itu tersembunyi pikiran seperti ini. Kalau saya tidak cukup baik, maka pekerjaan Tuhan akan gagal. Itu berarti kita masih menganggap diri kita pusat cerita, pusat kisahnya.
Nah, bagi para pemimpin ini sangat halus. Kita bisa melayani dengan serius, disiplin, bahkan penuh komitmen, tetapi hati kita bertumpu pada performa. Kita sulit menerima kritik. Kita gelisah ketika hasil tidak terlihat. Kita merasa nilai diri kita naik turun bersama keberhasilan pelayanan. Saudara, itu melelahkan. Melelahkan bukan? Dan Allah memanggil Musa keluar dari kelelahan itu. Bukan dengan meningkatkan rasa percaya dirinya, tetapi dengan memindahkan pusat kepercayaan dirinya kepada dari siapa aku kepada menjadi siapa dia yang menyertai aku. Saudara, di sepanjang sejarah gereja banyak hamba Tuhan melihat pola ini dalam kehidupan Musa. Salah satunya adalah seorang penginjil besar abad ke-19 di El Moody. Ia sering memakai kisah Musa untuk menggambarkan bagaimana Allah membentuk seorang pemimpin. Ia pernah berkata, Musa menghabiskan 40 tahun pertama berpikir bahwa dia adalah seseorang. 40 tahun kedua, ia belajar bahwa dia bukan siapa-siapa. Dan 40 tahun ketiga, ia menemukan apa yang dapat Tuhan lakukan dengan orang yang bukan siapa-siapa. Kalimat itu sederhana tetapi sangat dalam. 40 tahun pertama, istana Mesir. Dididik, terlatih, berstatus. Ia merasa seseorang. 40 tahun yang kedua adalah padang gurun Midian. Sepi, tidak terlihat, menggembalakan domba orang lain. Belajar menjadi bukan siapa-siapa. Dan 40 tahun terakhir ia memimpin Israel. Bukan karena ia kembali menjadi hebat, tapi karena ia belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Moody menekankan satu hal yang sangat penting. Tuhan seringkali baru dapat memakai seseorang secara efektif setelah orang itu melepaskan kesombongannya dan menyadari kebergantungan total pada Tuhan. Bukan berarti Tuhan mencari orang yang tidak berbakat, tapi Tuhan mencari orang yang tidak lagi bersandar pada bakatnya. Dan ini tajam bagi kita yang memimpin. Kadang kita gagal bukan ketika kita lemah, tetapi ketika kita merasa paling kuat. Banyak tokoh Alkitab jatuh justru pada puncak keberhasilan mereka. Dalam kasus Musa, kita melihat Allah tidak tergesa-gesa. 40 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi Allah sedang membentuk kerendahan hati yang sejati. Saudara yang mungkin hari ini merasa berada di padang gurun, tidak terlihat, tidak dihargai, tidak menonjol, mungkin itu bukan tanda Allah melupakan saudara. Mungkin itu tanda Allah sedang membentuk saudara. Dan bagi saudara yang memimpin dan merasa sudah lama melayani, jangan kembali ke fase 40 tahun pertama, di mana kita merasa kitalah pusat kisahnya, kitalah pusat cerita. Saudara, Allah paling bebas bekerja melalui orang yang tahu bahwa ia bukan pusatnya. Dan disitulah juga Musa akhirnya menemukan rahasia kepemimpinan sejati. Bukan siapa dirinya, tetapi siapa Allah yang menyertainya. Tadi kita baca, semak itu menyala tapi tidak hangus, tapi tidak terbakar. Manusia berdosa itu seharusnya tidak tahan berdiri di hadapan Allah yang kudus. Tetapi Musa tidak dimusnahkan. Mengapa? Karena teks yang kita baca, teks ini menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Musa adalah bayangan. Ia bukan solusi final. Ada seorang yang lebih besar dari Musa, Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah tidak hanya berbicara dari dalam api. Ia turun menjadi manusia. Dan di kayu salib ia masuk ke dalam api murka Allah sepenuhnya. Ia benar-benar
hangus supaya kita tidak. Di dalam Dia, penyertaan Allah bukan ancaman, tapi adalah anugerah. Dan karena kebangkitannya, Ia berjanji menyertai umatnya sampai akhir zaman. Artinya, kita tidak melayani untuk mendapatkan penyertaan. Kita melayani karena sudah memiliki penyertaan. Itu perbedaannya. Saat ini, bagi saudara-saudari yang memimpin, jika pelayanan terasa berat, jika kritik datang, jika hasil tidak seperti yang saudara harapkan, ingatlah, panggilan saudara berdiri di atas penyertaan Allah, bukan keberhasilan saudara. Saudara tidak dipanggil menjadi Mesias bagi gereja ini, tapi jelas Kristuslah kepala gereja. Dan ketika kita berhenti mencoba menjadi juru selamat, kita mulai memimpin dengan damai. Damai untuk gagal dan belajar. Damai untuk dikritik tanpa hancur. Damai untuk taat tanpa harus membuktikan diri. Dan bagi saudara yang belum aktif melayani, jangan gunakan kalimat siapakah aku sebagai alasan untuk bersembunyi. Musa pun tidak pernah merasa siap. Namun, penyertaan Allah mendahului kesiapan manusia. Jika Tuhan memanggil saudara untuk melayani, mendidik anak, bersaksi di tempat kerja, atau mengambil suatu tanggung jawab di gereja, jangan tunggu sampai saudara merasa cukup mampu. Tanyakanlah bukan siapakah aku, tetapi siapa dia yang menyertai aku. Saudara-saudari, mungkin pagi ini Tuhan tidak memberi kita strategi baru mengenai kepemimpinan. Mungkin Ia hanya berkata seperti kepada Musa, lepaskan kasutmu, kembali kepada kekudusanku, kembali kepada penyertaanku. Ingat bahwa aku yang melihat, aku yang turun, aku yang mengutus, aku yang menyertai. Dan ketika kita sadar bahwa kita bukan pusat cerita ini, justru disitulah kita menjadi bebas. Bebas untuk melayani tanpa panik, bebas untuk taat tanpa membuktikan diri, bebas untuk memimpin sebagai orang yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau berbicara kepada kami pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami memutuskan bersama untuk melepaskan kasut kami dan kembali kepada kekudusan Tuhan, kembali kepada penyertaan-Mu saja. Kami percaya Engkau yang memampukan kami, Kau memberikan kami hikmat, Engkau yang berjalan bersama kami, Kau yang memampukan kami melayani, Kau yang memampukan kami memimpin dalam kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Musa Felix.